Selamat pagi Kota Bandung, masih di wawancara terbuka bakal calon legislatif dari DPD PSI Kota Bandung. Pada hari ini kita masuk kepada bacalek kita yang ketiga, ada Sis Andra yang akan memberikan presentasi terkait visi, misi, dan segala sesuatu yang memang akan nanti didiskusikan oleh para panelis. Sekali lagi, saya bersama dengan panelis independen dari Satu Indonesia yang mereka benar-benar kukuh untuk membina masyarakat agar tetap bisa menjadi seorang yang Pancasila. Kami persembahkan kepada Anda semua Sis Andra Wahyu Hartawanti. Silakan masuk ke area. Sis Andra, silakan memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi warga Bandung, para panelis yang saya hormati, Sampurasun. Sampai. Ya. Nama saya Andra Wahyu Hartawanti, usia saya 44 tahun, pekerjaan saya adalah wira swasta, dan saat ini saya memberanikan diri untuk menjadi bacalek dari Partai Solidaritas Indonesia untuk tahun pemilihan 2024. Mungkin lanjut ke... Oke, silakan. Dapil 2 ya, Sis ya? Ya, saya akan di dapil 2. Silakan masuk ke presentasi. Ya. Ya, ini visi dan misi saya. Visi saya yaitu terwujudnya politik kebangsaan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ini menjadi visi saya karena saya melihat selama ini bangsa kita juga terancam dengan adanya perpecahan di antara masyarakat sendiri. Kemudian misi saya yaitu menjadi wakil rakyat yang takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi politikus yang beretika dan berintegritas, kemudian menjadi wakil rakyat yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras. Di sini seperti tadi visi yang saya bawa yaitu politik kebangsaan, saya harus bisa menjadi wakil rakyat untuk memenuhi aspirasi seluruh masyarakat tanpa melihat dari kalangan tertentu. Kemudian misi saya tadi belum selesai ya, sorry, masih di misi ya, menjadi wakil rakyat yang peka terhadap suara rakyat. Bagaimana kita bisa menjadi peka terhadap suara rakyat, yaitu berarti kita harus rajin untuk turun ke masyarakat, rajin belusukan agar kita dapat mendengar apa aspirasi mereka. Kemudian memastikan rakyat, terutama masyarakat Bandung, mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Boleh lanjut? Nah, ini program saya yang sebagian sudah saya kerjakan dan akan saya lanjutkan dan akan saya kembangkan. Pertama, sosialisasi KIS, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar akan lebih maksimal penyerapannya di masyarakat. Karena selama ini saya masih mendapatkan info dari masyarakat bahwa ternyata masih banyak masyarakat kita yang tidak tercover oleh Kartu Indonesia Sehat, dan juga masih banyak orang tua yang masih bingung untuk menyekolahkan anaknya, dan ternyata sosialisasi KIP ini juga belum sampai ke seluruh masyarakat. Kemudian menggiatkan program kejar paket A, paket B, dan paket C agar tidak ada lagi anak-anak Bandung yang putus sekolah. Saya menggagaskan program ini karena saya melihat di Kota Bandung makin banyak komunitas-komunitas seperti geng motor ya, yang isinya ternyata anak-anak putus sekolah begitu, dan saya ingin mengurangi supaya mereka tidak cenderung berkegiatan negatif. Kemudian memberikan bantuan makanan sehat dan pampers untuk lansia yang membutuhkan, karena ini tidak tercover oleh BPJS atau KIS ya. Kemudian pemberdayaan para penyandang disabilitas dan mengembangkan komunitas simpan pinjam berbasis koperasi untuk ibu-ibu yang memiliki usaha kecil.
Itu program-program saya dan sebentar ada foto-foto kegiatan saya. Ya ini beberapa saya mengadakan bedah rumah. Kemudian ya ini kunjungan lansia, saya membagikan ya sembako, pampers untuk mereka, dan ternyata mereka juga membutuhkan sebenarnya perhatian ya daripada sekedar bantuan. Ini juga kunjungan ke Posyandu karena saya juga concern terhadap anak-anak kita. Terus ada taman bacaan. Ini juga pembagian sembako untuk buruh tani dan guru honorer ketika awal-awal COVID. Nah ini kegiatan-kegiatan lain saya selama ini. Demikian visi dan terima misi kasih. saya. Saat ini sedang aktif di organisasi apa gitu sih yang? Saya sekarang aktif di Fox Populi Institute Indonesia dan kebetulan saya ketua untuk DPW Kota Bandung. Kayak gitu dan sisanya ya ini tadi saya belusukan aja ke masyarakat. Berarti pertanyaan pertama akan ada dari Sis. Ya, cuma penasaran saja. Karena sama-sama cewek. Sama-sama cewek duluan dulu. Oke Sis, ini kalau saya lihat tadi di calon program-programnya Anda ya visi misi, itu ada Kartu Indonesia Pintar, apa program pemerintah lah programnya Pak Presiden. Itu nanti dalam realisasi nanti itu kira-kira akan melakukan apa? Karena gini, dari pemerintah pusat aja yang udah kurang gimana supportnya, segala macam kementerian terkait dilibatkan, itu sampai detik ini satu ada yang bilang belum dapat ya dan lain-lain, masih berantakan lah. Ya betul. Yang kedua yang ngebully udah malah makin banyak gitu kan. Nah sementara ini dengan posisi misalnya nanti di Dewan ya, Dewan Kota Bandung, itu akan melakukan apa gitu loh dengan program pemerintah yang banyak yang komplain tersebut lah. Nah selama ini kan saya belusukan ya Sis ya, jadi oh ternyata ini nggak punya BPJS gitu, oh ini ada yang nggak punya KIP. Nah itu saya bantu pengurusannya. Apalagi kita punya dewan di Komisi D. Jadi saya kerjasama dengan Bro Yoel gitu, Bro. Ini ada kondisi masyarakat seperti ini, gini-gini. Ya udah, kan sebenarnya kan butuh jembatan ya. Jembatan mereka nggak tahu harus bagaimana, mereka nggak tahu harus apa, dan pengurus sekitar biasanya RT RW itu kan sebenarnya yang bagiin kan RT. Betul. Nah itu yang mereka bagiin tuh pertama keluarga dia sendiri rata-rata. Jadi banyak orang yang nggak terima atau kadang-kadang juga sebenarnya orang mampu tapi dia pegangnya KIS gitu, bukan BPJS Mandiri. Nah ini masih banyak. Terus belum juga PKH ya, program keluarga harapan itu juga banyak data-data yang sebenarnya orangnya sudah nggak ada, sudah meninggal, tapi masih dapat bantuan PKH. Nah itu kan kalau pemerintah pusat kan nggak akan sampai ke sana mereka. Jadi kamilah ini yang di kota ya. Jadi saya berharap ya lebih banyak lagi ke masyarakat. Jadi memang inilah masalah yang mereka alami gitu. Mereka nggak bisa ke rumah sakit, mereka nggak bisa menyekolahkan anak, dan itu masih ada Sis di Bandung. Begitu. Jadi saya hanya membantu ke pengurusnya, terus kelancarannya, entah di rumah sakit bagaimana, apa dipersulit atau apa itu, apalagi kita sebagai anggota dewan nanti akan punya akses ke sana. Pertanyaannya berikutnya, pengen tahu soal ini kenapa milihnya PSI? Ya, itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua, ini ya kalau misalnya soal kemampuan organisasi itu tadi saya nggak mempertanyakan lah ya, udah pastilah sebagai ketua itu organisasi non profit kan gitu. Nah, tinggal nanti kampanyenya apakah mau bagaimana polanya, terus sistem pendanaannya, atau mungkin misalnya udah punya support, misalnya kan bisa aja kan ada dari orang tua atau misalnya ada senior di organisasi support gitu. Terus strategi pemenangannya bagaimana, mengingat partai itu auzubillah banyaknya loh nanti gitu loh. Paling saya mau tanya itu aja dulu. Ya oke, terima kasih. Mengapa saya memilih PSI?
Kebetulan sih. Saya sebenarnya dari dulu tuh antipati sekali dengan politik begitu sis. Cuma dengan hadirnya PSI kembali saya punya harapan gitu. Oh ada harapan nih kita ternyata dengan adanya partai baru anak muda gitu ya yang bawa banyak gebrakan. Nah di situ saya memiliki harapan untuk Indonesia yang lebih baik dan jelas PSI membawa misi politik kebangsaan nasionalisme itu. Dan ya, saya berkecimpung dari awal. Saya memang berkecimpung dari awal di PSI. Walaupun ya dengan segala ya seperti kita tahu lah politik ya. Tapi saya tetap bertahan di sini, saya tetap bertahan di PSI karena saya masih melihat harapan yang besar pada PSI. Itu. Nah kemudian untuk kampanye saya, yang jelas saya crowdfunding. Yang jelas begitu karena banyak juga teman-teman yang juga senior yang mensupport. Ini pencalekan saya yang kedua. Kemarin saya sudah pernah mencalekkan diri di Kabupaten Bandung. PSI juga. Iya PSI juga. Dan itu sebenarnya lebih berat. Kenapa? Karena orang-orang di sana nggak tahu PSI, gitu kan. Beda dengan orang Bandung. Nah, ya, dan saya nyalek di sana pun teman-teman saya di sini support gitu. Apalagi dan mereka memang meminta saya untuk maju di Bandung. Nah terus yang sudah saya pemenangannya seperti apa? Ya saya kan terus melakukan belusukan seperti yang tadi aja. Seperti tadi langsung ke masyarakat saya mencoba untuk pendekatan secara pribadi. Secara pribadi karena betul di sana mereka partai-partai lain dengan dana yang besar, dengan kekuatan besar gitu ya. Kalau kita melawan dengan kekuatan kita sendiri itu akan susah begitu sih. Jadi saya pendekatannya pribadi, belusukan, saya bantu apa, bisa bantu apa, itu aja sis. Ada lagi nggak tadi? Ada yang kelewat nggak? Enggak sih cukup ya. Oke. Terima kasih. Sekarang Ade. Saya sih udah percaya karena Sandra pernah jadi caleg dulu di kabupatennya. Soal apa yang menjadi persoalan nanti kapannya sudah terbayang dari Bernals. Cuman yang saya mungkin untuk mengulang apa yang tadi dikatakan oleh Cis soal perpecahan ya, polarisasi ya, di politik kebangsaan nih. Isu sentral yang terjadi sekarang menjelang 2024 itu kemungkinan akan terulang kembali politik identitas seperti tahun 2019 atau 2015. Nah, kira-kira apa yang Anda bilang Sindra untuk mengurangi dampak dari polarisasi politik ya, terutama dalam sistem demokrasi Indonesia sekarang, terjadinya cebong kampret ya atau hadrun. Apa yang ada di pikiran Anda? Karena menurut saya itu tidak sehat ya kalau terjadi lagi pada tahun 2024. Terus apa yang ada dalam sistem? Karena ini akan dampaknya akan terasa ketika nanti Anda akan kampanye gitu kan. Itu akan terasa memilah-milah si warga itu mana ini itu yang segera saya bilang dengan Anda. Kira-kira bagaimana cara Anda untuk mengurangi dampak negatif dari terjadinya polarisasi politik ini? Terima kasih. Ya. Nah, seperti tadi kebetulan saya ada di Fox Point Indonesia, Kota Bandung. Dalam wadah organisasi ini, bro, kebetulan kami lebih bisa masuk ke segala lapisan masyarakat. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh begitu kita bawa nama partai tuh udah antipati duluan begitu. Jadi saya masuk melalui itu pendekatannya dan ini sebuah organisasi sosial politik Katolik. Jadi ketika mereka tahu saya seorang Katolik dan saya mau memperjuangkan mereka dan itu saya lakukan tindakan nyata, jadi mereka akan ya sedikit demi sedikit akan merubah pandangan mereka gitu. Dan mungkin untuk saat ini masih bisa saya membendung hal itu, tapi ketika 2024 nanti makin keras kan, nah itu ya istilah kata saya menabur benih ya dari sekarang lah ya, dengan
ya seperti itu tanpa memandang agama ataupun apapun. Jadi ketika ada yang minta tolong kepada saya kerjakan. Sebisa mungkin saya menolong mereka gitu, bro. Oke, mungkin terakhir dari saya, Sis. Bagaimana cara memisahkan politik dan polemik? Artinya, seringkali pada saat kita tuh punya kesungguhan hati, seringkali, oh ini mau berpolitik, seperti itu. Padahal tidak salah juga pada saat kita punya suatu tujuan untuk bisa, karena kita tahu ada masalah di lapangan, dan sepertinya kalau kita bisa menanggung itu dan kita duduk, sepertinya masalah itu selesai. Tapi di masyarakat ini ada polemik dan ada politik. Seringkali kan kalau dikatakan di PSI ini, kalau ada pernyataan atau statement-statement dari pusat, nanti di lapangan bagaimana nih? Untuk bagaimana mengantisipasi itu? Misalnya di pusat tuh ada statement-statement yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan pandangan-pandangan masyarakat. Ya, apalagi masyarakat yang kita bina. Kira-kira bagaimana sih caranya? Ya, sama seperti kemarin aja sebenarnya waktu saya di Kabupaten Bandung ya, itu kan terkenal dengan PSI Partai Satu Istri. Sedangkan saya di daerah kabupaten rata-rata Pak Haji, maaf. Nah, itu banyak ya gitu. Jadi, sis gimana nih istri saya ini gini? Ya udah, Bapak teh mau bantu saya atau enggak. Jadi pendekatannya balik lagi ke pribadi. Karena mungkin untuk level tertentu kebijakan partai bisa masuk, tapi untuk level tertentu juga ada beberapa yang nggak bisa. Oke, kompromi ya. Ya, kompromi. Oke, ada statement terakhir sih sebelum kita sudahi pertemuan wawancara terbuka ini, silahkan. Kalau video saya diputar nggak ya? Video, ada video? Ada video. Ada video? Oh ya, nanti kita bisa puterin, nggak apa-apa. Nanti. Ada statement terakhir? Oke. Jadi intinya warga Bandung kita kalau bersama-sama kita pasti bisa ya. Kita harus mulai mengedukasi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memilih wakil rakyat yang tepat. Jangan sampai kejadian lagi, terulang lagi, kita salah memilih wakil rakyat dan nasib kita seterusnya tidak akan berubah. Demikian dari saya, Bro Mike. Oke, thank you. Tidak khawatir, videonya akan kami share kepada panelis yang lain. Oke. Sepertinya ini karena ada beberapa bacalek juga yang tidak mengirimkan video, jadi lompat-lompat lah seperti itu. Tapi jangan khawatir sis, tidak akan mengurangi penilaian seperti apapun. Tapi thank you atas waktu dan semoga berhasil dan maju ke step berikutnya. Amin. Selamat pagi, Sis Andra. Terima Kita kasih. tepuk tangan dulu buat Sis Andra. Nice. Oke, itu peserta kita yang ketiga. Setelah ini kita ada peserta bacalek yang keempat di sesi yang pertama. Kita tunggu dan sama-sama saksikan.